Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo Bang Moses. Halo Bro Niko, kembali lagi di podcast Masuk, kembangkan wawasan Dengan canda. Udah di masa-masa kita di usia kita beda usia nih kayak. Nggak jauh lah Bang. Ya tapi masa-masa gue sekarang nih lagi bener-bener mau punya rumah tapak lagi nih. Udah kayak di ubun-ubun ya Bang ya. Iya men. Udah tinggal eksekusi aja nih kayaknya. Karena kalau dikasih anugerah anak 2 gitu ya, kan mesti ada kamar 2 kan. Betul. Iya kan. Apartemen kamar 2. Kamar 3 malah ya kalau misalnya apartemen ya. Main room 2 buat kamar anak udah berapa, Bro? Ya, memang kalau rumah tapak lebih bisa buat jangka panjang investasi gitu kan. Betul, biar punya aset lagi lah maksud gua, dan nilainya kan apre kan. Ya. Nah, kemarin pas kita ngebahas Tapera, lu ngebahas tentang Singapura tuh. Ya. What happened with Singapura, Nick? Nggak ada apa-apa dengan Singapura. Ya cuman kan kemarin waktu kita bahas tentang Tapera itu kan sebenarnya gue melihat ada skema yang mirip dengan apa yang terjadi di Singapura. Jadi kalau di kita kemarin Tapera orang dipotong 3% ribut gitu Yes. kan. Orang Singapura juga ribut. Oh gitu. Oh, mereka aja yang kaya ribut nih. Mereka ribut karena pemerintah Singapura itu juga melakukan pemotongan terhadap income mereka yang hasil potongan income-nya itu ditabung di pemerintah gitu. Berapa persen mereka dipotong? Anda siap untuk mendengar berapa Siap persennya? siap Gitu. dong. Jadi ini memang ada beberapa layer. Jadi di Singapura itu masa produktif kerja itu sebenarnya tidak dibatasi secara spesifik gitu. Jadi orang sampai umur 70 tahun pun kerja juga nggak apa-apa gitu. Dan ada kecenderungan lo akan temui di beberapa mall, beberapa public space itu pasti ada orang tua, lansia yang bekerja gitu. Nah, tapi kalau untuk usia 55 tahun ke bawah yang sama kayak di Indonesia, potongannya adalah 37%. What the Sorry, 37 nih apa aja? Apa cuman buat rumah doang? Nah, jadi 37% ini itu kita sebut, jadi ada istilahnya nih, istilah program pemerintahnya. Kalau kemarin kan ada Tapera, BPJS itu kan sendiri-sendiri. Tapi kalau di Singapura tuh satu. Kalau bahasa Inggrisnya adalah Central Provident Fund. Tapi kalau dibuat bahasa Indonesianya adalah Dana Tabungan Terpusat. Gitu. Jadi dari penghasilan kotor dipotong 37%. 37%, tapi gini, sorry mungkin ini agak sedikit kompleks tapi moga-moga bisa kebayang ya. Gaji lo misalnya 5 juta. Yes. Nah, ada program pemerintah untuk mengambil 37% dari 5 juta ini, tetapi dibagi 2. Porsi pemberi kerja sama porsi karyawan. Gitu. Oh ya sama lah kayak BPJS kan sama juga kayak BPJS dibagi lah ya, gitu. Ya. Jadi bukan langsung berarti dipotong dihajar. Ya, bukan 5 juta potong 37% enggak. Jadi atas 5 juta ini 37% harus dibayarkan ke pemerintah, tetapi porsi karyawan cuma 20%. Iya, paham. Nah, 70%-nya dibayarkan oleh oleh pemberi kerja gitu. Jadi kalau kita lihat berarti 5 juta itu 20%-nya berarti 1 juta. Iya kan ya, 1 juta ya. Seperlimanya 1 juta dibayar. Jadi kita bawa pulang 4 juta gitu. Tapi secara total 37% harus masuk ke kas negara. Ini udah di luar pajak? Tidak dikenai pajak. Oke, jadi murni ya. Jadi ini kelebihan mungkin bukan kelebihan ya. Ini mungkin bentuk balas budi lah. Gue udah tarik lu potong gaji lu, ya gue nggak kenain pajak gitu. Iya. Padahal sebenarnya ini adalah tabungan. Gitu. Jadi uang ini tidak hilang. Bukan seperti pajak yang memang harus kewajiban lu bayar, tapi ini adalah tabungan. Menarik. Jadi bentuk tabungannya apa aja? Itu nanti uang yang 37% ini akan masuk ke 3 bucket gitu ya. 3 kantong gitu. Ada namanya ordinary account atau tabungan umum gitulah ya, tabungan biasa sederhana. Bisa dipakai buat apa sih? Kalau lu kumpul bisa buat DP rumah, bisa buat bayar asuransi umum. Kita kemarin udah bayar kan udah bahas kan asuransi ya, umum. Untuk mobil, rumah lu segala macam. Bisa untuk bayar biaya edukasi anak. Serius tuh? Bisa. Anjir. Dan juga bisa lu pakai untuk investasi. Jadi gini, kalau lu tabung, tadi kan kemarin dibahas Tapera itu imbal hasilnya 6,38% kan. Iya. Nah, kalau di Central Provident Fund atau dana tabungan terpusat ini minimal 2,5%. Sama kayak deposito sih jatuhnya. Ya. Tapi lu bisa alihkan uang ini, maksudnya gini, lu punya hak untuk
gue nggak mau cuma 2,5%. Gue mau taruh duit gue di beberapa instrumen Keuangan, investasi. iya. Tapi nggak boleh lu tarik. Lu mainkan sesuai dengan Budget lo lah. boundaries yang dibuat oleh pemerintah Singapura gitu. Jadi misalnya lu kerja umur 23 tahun. Nah, umur 35 lu nikah, lu mau punya rumah gitu misalnya. Ya. Lu bisa cek ordinary account lu, akun Berapa biasa gitu? lu, berapa balance gua gitu. Misalnya ada 100 juta nih misalnya ya. Bisa 100 juta gitu udah terkumpul. Nah, lu bisa alihkan ini untuk DP rumah. Oh gitu. Bisa. Langsung dipakai gitu. Langsung dipakai. Idih, enak juga. Dan ya. itu nggak model kayak gua ngurus di Loket. di SCPF, terus gua ngurus sendiri di perumahan Nggak. Gua transaksi rumah langsung potong gitu. Wah, anjir, canggih masukin akun gua. Hah? Nanti dia nanya berapa bagian dari tabungan lu yang mau lu ambil untuk DP rumah gitu. Jadi administrasinya sangat sangat mudah gitu. Keren. Keren ya. Keren. Lanjut nih. Tadi adalah ordinary account atau Iya. akun biasa, akun umum lah gitu. Nah, ada namanya special account. SA. Special account ini untuk dana pensiun. Nggak akan bisa lu tarik. Oke, JHT kita ya. Ya, kayak JHT lah ya, jaminan hari tua, nggak akan bisa lu tarik sampai umur 65 tahun. Jadi setelah sampai 55 tahun, dia bisa lu tarik jika ada kelebihan dari minimum. Jadi dia tuh ada ngeset minimum Oh, balance. ada minimum balance ya? Minimum balance. Ini gitu. pintar banget kebuat ya. Benar, Misalnya minimum balance-nya ada 100 juta. 100 juta nih ya, Nah, minimum 100 balance 100 juta. juta. Nah, tabungan lu 125 juta. 25 juta bisa lo tarik. 25 juta bisa lu tarik. Nah, 100-nya bisa ditarik kapan? Nggak bisa. Seumur hidup? Dia nggak akan bisa ditarik seumur hidup karena akan di-convert jadi biaya pendapatan bulanan selalu pensiun. Iya, misalnya meninggal. Oh, kalau meninggal gua nggak tahu ya. Aha. Mungkin diwariskan. Oh, Tapi misalnya diwariskan. setelah umur 65, lu akan dapat uang bulanan dari hasil investasi 100 juta lu tadi tuh. Itu tadi mau gue bahas. Kalau lu setting tabungan itu ada minimumnya, itu pemerintah Singapura pinter banget, men. Iya. Karena kan dia punya dana fix Bener. yang bisa lu alihkan kemanapun. Itu di luar Di luar, tapi di luar. ya. Tapi maksud gua itu pinter banget udah. Pinter banget itu. Terus ada apa lagi nih? Nah, yang ketiga terakhir adalah MediSave account atau Oke. akun untuk kesehatan. Kayak BPJS kesehatan. Kayak BPJS kesehatan lah ya, kurang lebih. Tapi ini bukan asuransi. Ini uang tabungan. Terus? Jadi bisa lu pakai untuk beli asuransi. Jadi misalnya lu beli asuransi, kan dia minta premi nih. Iya, iya. Nah, dia bisa nge-link ke account Oh, ini bayarnya lu, pakai MediSave ini. lo, tabungan lo ini. Atau bisa kalau nggak di cover sama nggak di cover sama asuransi, misalnya kan ada Excess. biaya berobat kayak misalnya gigi Iya, iya. segala macam nggak di cover asuransi, bisa pakai tabungan ini juga. Tapi sorry, kalau orang Singapura berobat di rumah sakitnya bayar juga atau pakai kartu kayak kita? Yang pernah lo lihat atau belum tahu? Nggak pernah tahu sih, Nggak tapi pernah tahu kayaknya nggak tahu deh, kayak nggak pakai deh, karena udah semuanya sistemnya online sih, gitu. Terus? Gitu. Nah, itu namanya MediSave. Biaya berobat untuk lo dan keluarga lo itu bentuknya tabungan, bisa buat beli asuransi kesehatan atau buat berobat. Nah, dana tabungan ini nggak dikenain pajak. Terus ya tadi itu potongannya 37%. Gitu. Anjir. Tapi dia kalau nggak dikenain pajak, maksud gue dengan satu negara yang sangat terintegrasi ya, public transport segala macam, mungkin ada kena kali mereka pajak, tapi bukan di sisi gaji kali ya. CPF-nya nggak dikenain kontribusi ke CPF-nya nggak dikenain pajak. Iya. Tapi yang on top of dari itu kena pajak. Apa aja sih biasanya kalau yang kena pajak nih? Ya sama kayak kita progressive tax untuk pendapatan pribadi. Oh. Gitu. Lah Cuman ini kayak beban, kayak expense gitu loh. Kan kalau lu misalnya bikin perusahaan yang namanya expense kan nggak dikenain pajak kan gitu. Yang kenain pajak adalah profit lu. Oh, jadi dia sebenarnya penghasilan dia tetap ada kena pajak. Hasil kena pajak tapi potong dulu sama Yang kontribusi 37-in dulu. Iya. Oh, iya biar kita paham nih maksud gua nih. Iya, gitu. Oke. Berarti ini emang bebannya aja karyawan ya setelah dipotong pajak. Oke. Jadi gue bisa melihat ini tuh kayak inspirasi dalam arti kalau lu hidup sebagai warga negara Singapura sampai tua sampai lu mati, lu nggak akan pernah punya case, lu nggak punya uang pendapatan. Yang jadi problem adalah mungkin nilainya kekecilan gitu karena mungkin lu nggak cukup menabung atau lu naruh duit di CPF-nya tuh minimumnya aja gitu. Iya. Sebenarnya dia punya uang tapi nggak liquid. Iya dia nggak liquid, Dia nggak liquid. bisa ditarik semua. Benar. Tapi yang dikorbankan memang tidak liquid,
Tapi ada jaminan. Makanya ini kan sebenarnya kan kayak jaminan sosial. Ini yang ada di Indonesia juga kan jaminan sosial sebenarnya kan BPJS, Ya. TK, BPJS Kesehatan. Kita kan sebenarnya kayak dipaksa menabung. Benar. Dipaksa menabung, uangnya dikelola sama negara. Ya mungkin kalau Singapura, gue nggak tahu ya, karena kasus korupsinya nggak kita dengar aja sih. Mungkin dia nggak separah Indonesia, mungkin ya. Makanya Mungkin. uang yang dia kelola tuh bisa ngidupin kayak gini gitu loh. Benar. Ini potongannya juga beda-beda nih kayak untuk usia-usianya. Benar. Jadi ya tadi sampai umur 55 tahun potongannya 37%. Kemudian seiring berjalan waktu Turun ya. turun sampai kalaupun sampai lu misalnya lu udah usia 70 tahun lu bekerja, lu tetap dapat penghasilan, nah itu akan tetap dipotong. Tapi potongannya cuma 12,5% gitu. Nah, di samping itu, nah ini mungkin gue jelasin ada tadi kan 37%. Nah, itu pembagiannya berapa persen sih ke akun normal, akun spesial sama akun kesehatan. Nah, kalau di umur yang masih muda itu kebanyakan ke akun normal. Karena kecenderungannya biasanya kan kita sebagai orang muda masih punya butuh apa ya, masih butuh uang lah ya untuk beli rumah apa segala macam gitu. Jadi 62%. Kalau lu umur 35 ke bawah tuh 62% tuh lari ke akun normal, 16% ke special account dana pensiun, 22% ke Medisave. Nah mungkin kita gambarin aja biar teman-teman nggak bisa ngerti nih. Misalnya gaji kotornya 5 juta ya Nick ya. Ya. Kan lagi buat simulasinya nih, biar Jadi sekalian gua aja buat, langsung. kemarin gue iseng buat simulasi. Jadi misalnya kita kerja di Jakarta dengan pemerintah punya program yang sama lah ya, CPF ya. potong 37%. Betul. Nah, 37% dari 5 juta ini adalah 1.850.000. Oke. Nah, tetapi yang gaji yang lu terima itu bukan 5 juta dikurangi 1,8 juta. Bukan. Karena dari 37% ini sebenarnya lu cuma nanggung 20%-nya. Betul. 17%-nya itu ditanggung oleh perusahaan. Jadi gaji yang lu bawa pulang adalah 20% dari dipotong 20%, jadi yang lu bawa 80% dari 5 juta yaitu adalah 4 juta. Oke. Jadi gua punya gaji 5 juta, tapi yang gua bawa pulang ke rumah adalah 4 juta. Porsi karyawan 1 juta. Porsi karyawan 1 juta, gua harus kontribusi ke dana tabungan terpusat. Oke. Di top up lagi sama si pemberi kerja kita, kantor kita gitu. Nah, terus dari 1,8 itu 1,1-nya untuk account tabungan normal. Ya, gitu. ordinary account tadi. Ordinary account 700.000 untuk dana pensiun. Kemudian 400.000 tuh untuk dana kesehatan. Sebenarnya nggak jauh-jauh beda sama potongan kita ya. Kalau lu lihat nominal ininya ya. Iya. Yang kesehatannya kesehatannya sama pensiunnya nggak jauh-jauh beda. Nggak jauh-jauh beda. Iya ya. Cuman yang tidak ada adalah dana tabungan normalnya ini yang ordinary account-nya nggak ada. Kan gini kan kita tuh kan kadang worry ntar anak kita sekolah gimana ya, gitu. SD, SMP, kuliah. Kenapa kita worry? Karena kita ngerasa kita nggak pede dengan kemampuan kita mengelola uang gitu. Nah sekarang pemerintah bikin, udah lu tabung di gua, lu kalau lu kuliah di mungkin negeri atau SMA negeri, lu nggak usah pusing, lu pakai aja uang yang udah lu tabung dari gua gitu. Karena udah ini pemerintah yang nabungin lu buat lo nih. Benar. Dan kalau dilihat memang ini kan yang tadi ordinary account, biar teman-teman gak lupa juga, itu nggak cuma pendidikan, perumahan juga termasuk di sini kan. Jadi lu bayangin aja misalnya pemerintah ngebuat lagi nih tabungan pendidikan lagi. Jadi kan Tapera udah nih misalnya udah berjalan, dibuat lagi misalnya Tapendin, tabungan pendidikan integrasi Indonesia misalnya gitu. Tapendin. Ya kan ditambah-tambah lagi jadi ada 4 kartu gitu ya kita ya. Ya bisa aja kayak gini juga kan, karena pasti gini, gue ngelihatnya pendidikan akan jadi salah satu concern juga. Benar. Karena kalau dia nggak bisa menjamin pendidikannya, otomatis kan universitas negeri juga jadi susah. Betul. Karena nilainya kan sekarang aja udah sama kayak swasta loh, yang jalur-jalur mandiri. Makanya kalau dilihat balik lagi nih teman-teman ya, sebenarnya kalau 5 juta tadi kita ulang ya, dana tabungannya sekitar 1,8. Ya. Terus dari 1,8 itu kebagi nih, ordinary account-nya 1,1. Ya. Special account-nya itu special account tadi tuh buat dana pensiun 700.000, untuk kesehatan 440.000. Itu kalau dibuat, ini lo udah buat sampai future value-nya nih kayak. Iya, jadi kalau ini nggak pernah kita pakai, misalnya berapa tahun? Sampai 30 tahun. Oke. Sampai umur 55 gitu ya. Sama sekali nggak kita ambil, terus gajinya nggak ada inflasi, biar gampang. Ya. Nggak ada inflasi. Uang kita itu akan jadi 1,4 miliar di akhir tahun 55. Not bad lah ya. Not bad.
Terus misalnya itu kalau nggak dipakai, terus kalau dipakai gimana bang gitu? Misalnya nih kita beli rumah umur 35 tahun. Tadi kan ada porsi yang masuk ke dana umum ya, dana biasa yang dipakai untuk perumahan. Itu di umur 35 lu sudah punya uang 150 juta. Oke. Dan untuk jadi bayar DP itu bisa gitu. Jadi misalnya gue mau beli rumah nih. Terus mesti bayar DP kan? Oh, bayar DP-nya bisa dilingin sama dana tabungan terpusat. Terus dia ngecek berapa yang tersisa nih, berapa dananya 150 juta. Oke, kalau dengan dana 150 juta DP, gue bisa beli rumah yang plafonnya berapa gitu. Gue bisa beli rumah dengan plafon di sini hampir 800 juta. Atau mungkin gampangnya tadi kayak episode sebelumnya nih, nyarilah rumahnya 156 juta. Enggak, ini kan DP. Iya, tapi ini usianya dia udah 55. Usia dia 5. Oh ya, Iya yang dong. ini yang episode sebelumnya ya. Episode Ya, sebelumnya. Itu makanya agak nggak kebayang tuh gue karena nggak relate ya. Bahasa scan apa sih? Nggak relate. Tapi kalau ini gue masih relate gitu. Iya, tapi kan tadi kan kalau dia nyicil rumah di usia 55, aneh juga. Dengan dia ibaratnya kan kalau sampai di Singapura kan cuma sampai usia 70 kan. Iya. Berarti dia cuma punya 15 tahun lagi dong. Benar. Bener gak? 25 tahun lagi ya? Sampai 70? Itu dari 55 ke 70. 15. 15. Masa dia kerja lagi 15 tahun buat nyicil kan? Iya. Berarti kan. Kalau dia dapat pekerjaan apa? Ya. Jadi ini ada pro cons lah, maksudnya kalau Benar. kita bilang ini programnya bagus ya, terintegrasi, terus memudahkan kita jadi terbiasa menabung, tapi ada juga suara-suara yang kok jadi kayak memang pemaksaan ya gitu loh, dengan nilai yang begitu besar. Kalau kita kelola sendiri mungkin bisa jadi lebih besar, tapi ini harus ditaruh di negara. Nah, tapi itu ya namanya pemerintah, mereka punya aturan main sendiri gitu kan. Cuman tadi kalau kita ngebahas sejarahnya Singapura itu yang lu bilang di sini dari 1955 ya? Ya, Dana ini pensiun ngikutin sistemnya UK, sistemnya ya? Inggris. Dan ini juga gak langsung semuanya teman-teman. Ya, jadi- Perumahan tuh tahun berapa nih? Jadi pada saat di awal itu sama seperti Indonesia, fokusnya adalah dana pensiun. Betul. Gitu. Kita Jadi, juga jam sostek dulu tuh. jam sostek dulu gitu. Jadi kumpulin uang dari masyarakat untuk mereka sendiri. Kita paksa nabung sehingga pada saat dia pensiun, mereka punya dana untuk bulanan gitu lah ya, pendapatan bulanan. Nah, di tahun 1955 Singapura mulai menetapkan tabungan wajib untuk dana pensiun. Nah, Singapura itu merdeka tahun 1965. Jadi ini sebelum merdeka pun mereka sudah punya. Nah, 1965 dibentuk pemerintahan, mulailah mereka berpikir gimana caranya ini untuk skop sosialnya dilebarin ke perumahan. Ya. Kenapa? Karena di Singapura perumahan itu terbatas. Jadi mereka mau memastikan semua yang hal berhubungan dengan perumahan itu adalah kendali mereka. Ini termasuk apartemen lah ya. Apartemen. Iya, rumah-rumah. Jadi kan kalau teman-teman mikir bukan rumah kayak di Indonesia, tapi flat apartemen kan di situ kan. Karena semua tanah yang di Singapura itu milik pemerintah. Betul. Gitu. Jadi mereka memastikan tidak ada masyarakat yang tidak mampu membeli rumah. Yes. Gitu. Jadi 1968 dikembangkan tidak hanya untuk dana pensiun tapi untuk dana perumahan. Ya. Kemudian 1984 dikembangkan lagi untuk kesehatan gitu. Jadi memang nih nggak langsung sekali waktu langsung seperti ini tapi bertahap gitu. Ya. Dan memang bedanya kita baru mulai yang perumahan. Ya karena kan di Indonesia kan pensiunan. Ya. Baru di era tahun 2000-an mungkin kesehatan. Kesehatan udah lama lah, tapi istilah BPJS itu baru mungkin happening di 2000-an lah ya. Ya dulu jam sostek lah ya. Jam sostek aja semua, jaminan sosial dan tenaga kerja kan. Benar. Terus baru sekarang yang ngomongin dana perumahan. Ya, jadi ya mungkin saran juga, bukan saran lah ya. Apa mungkin idealnya jam sostek itu sama tapera tuh digabung gitu loh. Iya sebenarnya memang semuanya lebih bagus udah digabungnya potong langsung. Tapi yang kemarin kita bahas juga nih, orang Indonesia itu mungkin sama orang Singapura agak beda mindsetnya. Kita mendingan dikasih angka-angka kecil. Kenapa? Karena kayak diskon nih. Misalnya contoh harga makanan 39.900. Habis itu ada harga lagi diskon 45.000 pas gitu ya. Lo pasti akan milih yang 39.900 kan. Orang Indo tuh atau kebanyakan orang ya. Karena masih ada angka 3-nya depannya. Oke. Nah, kalau orang Indonesia langsung digebuk di angka 37%. Syok. Tapi kalau langsung 2, 3, 1 itu enak. Ya kan? Itu kan di luar teks kan. Benar. Teks kita memang aja harus bertahap sih. Nah, ini aja kita baru pakai istilah teks baru itu tarif efektif rata-rata TER. Apa tuh? Di PPh 21. Nanti kita bahas lah kalau ada yang lebih jago. Gue takut juga salah nih karena itu akan penghasilan kita per bulan pajak PPh 21-nya nggak akan flat.
Beda-beda. Nah itu aja baru tahun ini loh kita terapin. Jadi menurut gue ya semuanya di negara itu pasti ketika rakyat ditarik lagi sama pemerintah, baik itu sifatnya pajak ataupun tabungan lah ya, pasti akan ada reaksi. Ya, ini kalau dari Singapura sebenarnya prosesnya adalah pasti di suatu momen gitu ya, misalnya momen kenegaraan atau momen apa, itu ada pidato dari Perdana Menteri gitu untuk menyampaikan program-program pemerintah yang akan datang. Nah, ini yang gua rasa nggak ada nih di Indonesia nih. Jadi mestinya presiden yang sekarang misalnya ya Pak Joko Widodo ataupun nanti Pak Prabowo harus berani gitu. Jadi jangan nanti kesannya ada di sosial media rame suatu undang-undang baru, habis itu menterinya klarifikasi, habis itu nanti presidennya bilang jangan dong gitu kan, kayak lu nggak koordinasi apa satu pemerintahan. Itu ada satu teori lagi. Karena jumlah menteri kita lebih banyak. Mereka harus kerja. Jadi karena udah gue kasih. Bener. Tugas tanggung jawab dulu dong. Tapi ya gagah akan lebih gagah kalau misalnya tanggal 17 Agustus 17 Agustus 2000 setiap acara kemerdekaan 25 misalnya tahun depan Pak Prabowo speech 3 jam atau 2 jam. Program kita tahun 2026 ini untuk perumahan rakyat ini gitu. Jadi clear gitu loh. Sebenarnya ada di setiap menuju hari kemerdekaan tanggal 16 Agustus sehari sebelumnya ya. Itu kan ada pidato presiden di depan DPR. Ya depan DPR. Iya makanya di depan DPR. Dia akan sampaikan itu, cuman masalahnya nggak viral. Iya. Kalau di Singapura kan ya udah dia langsung ke rakyat kan. Ya, cuman bedanya memang di situ. Tapi balik lagi ya moga-moga ini menjadi sebuah hal yang positif aja lah. Ya ini nambah perspektif teman-teman lah. Maksudnya ada potongan dari pemerintah ini kan tapi sifatnya tabungan, bukan pajak. Kalau pajak kan memang hilang ya, angus gitu. Tapi kalau tabungan kan nggak hilang. Cuman kita minta tolong pemerintah untuk lebih transparan, lebih komunikatif, kemudian lebih GCG lah, good corporate governance gitu. Jadi kita juga rakyat ngerasa tenang gitu loh. Ya sama gue tambahin satu aja sebelum gue tutup. Malu lah kalau mengkorupsi uang rakyat kecil yang udah ditarik. Ya karena memang dosanya dibayar di akhirat, tapi tolong keluarga-keluarga koruptor yang nonton atau dengar ini malulah sedikit. Itu aja sih dari gue. Malulah yang banyak lah seharusnya. Sedikit. Oke, thank you kawan-kawan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao, bye-bye.